Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Sanjaya. Saya dari kelas Induk MA20C16 dengan NIM 1120111198. Eh, Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah MSDM dengan tema membahas materi tentang yang berkaitan dengan MSDM lanjutan. Sebelumnya kita masuk dengan pengertian manajemen sumber daya manusia lanjutan. Pengertian manajemen sumber daya manusia itu atau SDM apa sih gitu kan? Yaitu merencanakan, mengelola, mengarahkan serta mengatur berbagai proses terkait karyawan, mulai dari pengembangan, pemberian kompensasi, pengadaan integrasi, hingga pemeliharaan karyawan. Hal ini dilakukan agar tujuan individu, karyawan, organisasi, atau perusahaan dan juga masyarakat dapat tercapai. Manajemen sumber daya manusia keberadaannya sangat penting bagi perusahaan ketika mengelola, mengatur, dan memanfaatkan SDM yang dimiliki agar dapat berfungsi dengan efisien serta produktif guna mencapai tujuan perusahaan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam setiap organisasi atau perusahaan. Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan keberhasilan yang mencapai tujuan-tujuannya. Berikut yaitu faktor-faktornya, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seorang karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan terus-menerus menjalani pelatihan akan lebih cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan juga membantu karyawan untuk mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terus berkembang. Yang kedua itu ada pengalaman kerja. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang luas dapat lebih mudah menangani tugas-tugas yang kompleks dan menyelesaikan dengan lebih cepat. Pengalaman kerja juga dapat membantu karyawan untuk memperoleh keterampilan yang lebih maju dan berkontribusi pada inovasi dan dalam organisasi. Yang ketiga ada motivasi. Seorang karyawan yang termotivasi akan lebih cenderung bekerja dengan giat dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi juga mempengaruhi kreativitas karyawan dan kemampuan mereka untuk menciptakan solusi inovatif dan dalam situasi yang sulit maupun yang rumit. Dan yang keempat, kita memasuki budaya organisasi. Budaya organisasi juga ini sangat penting untuk berjalannya suatu organisasi. Budaya yang sangat apa ya, kalau bisa dibilang sangat dijalankan gitu kan, sangat dipertahankan ya kan, seperti budaya kedisiplinan, budaya kebersihan, budaya kerapihan gitu kan. Sebelumnya, budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi yaitu sebuah budaya organisasi yang mendukung dan menghargai kerja keras, keberhasilan, dan kreativitas, dapat memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, kerjasama, dan dukungan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi. Dan yang kelima, ada kompensasi dan tunjangan. Ini
Menurut saya sih sangat penting ya kompensasi dan tunjangan. Apa sih kompensasi itu dan tunjangan? Kompensasi adalah sebuah kompensasi yang tunjangan adil dan kompetitif dapat membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan terbaik mereka dan mendorong kinerja yang lebih baik. Jadi kompensasi ini mendorong kinerja karyawan untuk semangat untuk lebih baik lagi. Dalam konteks yang lebih luas, kompensasi dan tunjangan juga dapat menjadi alat untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan intensif yang relevan untuk kinerja dan pencapaian tujuan. Dan yang keenam ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja eh, adalah sebuah lingkungan yang nyaman dan aman dapat membantu karyawan merasa lebih aman dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Jadi lingkungan kerja yang aman, nyaman itu bisa mempengaruhi kenyamanan dan meningkatkan kinerja mereka gitu. Lingkungan yang bersih, terorganisir dan memiliki alat dan sumber daya yang cukup juga dapat membantu karyawan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu yang nggak boleh terlewat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Seorang pemimpin yang baik dapat memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Kepemimpinan yang efektif juga dapat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan, membangun percaya diri, dan memperkuat semangat kerja. Di sisi lain, kepemimpinan yang buruk dapat merusak motivasi dan kinerja karyawan. Mungkin uh, sedikit materi yang saya bahas. Dari sini saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah, belibet-libet. Saya mohon maaf, dibukakan maaf pintu sebesar-besarnya. Sekian video materi yang saya bahas dari saya tutup. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing dosen Pak Eksan untuk membimbing saya selama ini sampai akhir ujung pertemuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.